Racikan Berita. Kita sudah difitnah Memberikan penjagaan harus kami koordinasikan juga dalam rangka apa masuk. Oke. Tadi kakak sudah bilang, saya ke sana, kami ingin menemukan saudara kami yang bernama Bapak Jali Chandra yang hari ini. Ada melarang kalau untuk semua. Tapi kalau melakukan kegiatan yang mengganggu di jalan raya ini. Kalau begitu, Bapak kita boleh masuk ke sana. Kami tidak dulu masuk kepolisian masuk ke dalam ada kepentingannya keperluannya apa? Kawal. Kalau mensupport boleh, tapi kalau menyampaikan pendapat di tengah jalan ini menjadi kepentingan. Saya minta suratnya akan diamankan. Bapak tadi bilang kan, kalau untuk mensupport tidak apa-apa. Boleh mensupport. Apakah saya tadi bilang saya aktif? Tidak sama sekali. Di tengah jalan ini mengganggu tertiban umum. Siapa yang menyuruh kami ada di tengah jalan? Siapa? Oke, kalau saya mau masuk, tapi dengan alasan pada kami akan memberikan ruang kepada begitu Bapak saya atas nama semua pejuang di sini. Ya, kami hargai. Silakan Pak. Cuma kegiatannya kalau di tengah jalan mengganggu tertiban umum. Kami ingin masuk ke dalam, boleh ya Pak? Boleh, nanti kami fasilitasi perwakilan berapa orang masuk dalam boleh. Apakah ada surat Nah, gini aja. Kau usah ngomong aturan itu, aturannya apa? Saya kan tadi udah bilang, kami di sini bukan untuk aktif, tapi kami untuk Ini kan mensupport. itu udah ada di situ acara, kan ada pengacara di situ. Kami ada di sini, kami berhenti di sini. Kalau kami tadi boleh ke dalam. Bapak jangan ngomong jangan Bapak. Udah, kan udah ada pengacara di sana untuk mendampingi. Tidak mengganggu kita di luar. Yang mengganggu Siapa yang diperbolehkan untuk masuk ke dalam nanti kami koordinasikan. Silakan. Tadi kamu nggak boleh ngomong, kita ini rakyat punya kemerdekaan berpendapat, punya hak bicara. Terlepas Anda tidak mendengar suara kami, itu biasa. Kami sudah terbiasa dengan istilah polisi yang tidak pernah menghargai aspirasi rakyat. Itu sudah biasa. Tapi jangan dipertontonkan di depan publik, apalagi di depan markas sendiri gitu loh. Memalukan, itu yang pertama. Yang kedua, saudara tadi katakan kan kuasa hukum. Saya ini kuasa hukum yang sedang menunggu klien. Jadi ketika ada kuasa hukum bicara, dengar dulu legal standingnya apa. Jangan langsung membatasi dengan kewenangan saudara, saya akan bicara dulu ke dalam gitu loh. Ini kan saudara tidak bicara sebagai pengayom pelindung masyarakat. Tidak mau mendengar dulu apa argumentasi, apa kebutuhannya, apa kepentingannya, apa dasar hukumnya, apa legal standingnya. Itu kan sudah menjadi. Tidak langsung menyampaikan ke kami dalam rangka apa. Nah sekarang saya ada di sini. Ini jalan raya, Pak. Sebentar dulu. Ini untuk kepentingan umum juga. Kalau mau Itu menyampaikan jalan raya, ini markas, kita bisa masuk. Anda ini dibuka, kami nggak terhalang di sini. Ini bukan fasilitas publik. Nah, Anda itu dibuka, kita bisa masuk. Kami di mobil turun. Sekarang di alasan itu berjalan. Saya kuasa hukum. Saya mau masuk. Nggak boleh, saya nggak boleh masuk. Dasar hukumnya apa? Tadi sudah dipergunakan. Kenapa ini ditutup? Mereka juga mau menolak. Mereka mau menolak. Bisa. Ini memang fasilitas saya untuk kuasa hukum. Ini fasilitas rakyat. Boleh untuk rakyat. Menghalangi masa dia sudah dipersilakan. Kalau ada kuasa hukum, bagus awal kuasa hukum jangan tunggu dulu. Loh, ini dipersilakan mas. Loh, kalian yang koordinasi dong. Masa kami langsung nanya-nanya.
Kami tadi dihalangi. Kami pengamanan di sini. Nah, yang sana tadi siapa? Yang sudah cari kami nggak tahu. Oh, ada orang-orang Siapa dia? itu orangnya. Coba, kita. Pak Broni. Ya. Orang yang berkepentingan di kuasa hukum ya. Bang, loh, sudah selesai apa? Sudah banyak pokoknya. Ini pengawalan. Saya nggak paham. Nggak ada kesentuhannya soalnya. Nggak ada demo, nggak ada. Ini masuk. Kalau kita jamin. Ibu-ibu juga baik-baik kalau nggak dihalang-halangin, Pak. Ibu manis-manis kelakuannya. Saya kan Bapak Ibu semua, saya kan nanya ya, tapi soal masyarakat Anak buat dia. Mereka juga. saya nggak tahu itu kan munculnya di luar. Itu urusan kami. Ya, Ada baik-baik, kita baik-baik juga. Apa? Jaga ini. Jaga-jaga. Sakit tahu. Aku kuasa hukum. Ini bocah apa ini? Paling bos ini Prabowo. Bos hukum saya dicekek. Saya dicekek. Kebohongan Kapolri. Katanya sahabat Kapolri itu yang bisa mengkritik. Hari ini kita tidak mengkritik. Kita merasakan betul bagaimana represifnya Polda Banten. Kuasa hukum dipersilakan masuk. Tapi begitu masuk dihalangi. Bahkan ada yang mencekik saya dari belakang tadi. Berikan kamu. Kamu tadi. Dalam undang-undang memang demo itu harus tahu. Kita mengawal korban aliran kriminalisasi Aguan. Salim, Aguan. Kamu membenturkan rakyat di negeri ini. Kamu mengadu domba aparat dengan kami, Aguan. Tunggu pembalasan kami, Aguan. Lalu kami kuasa hukum di sini fungsinya apa kalau dihalangi di sini? Apa mau menangkap cari tanda? Aguan, kamu mau menangkap cari tanda dengan kekuasaan aparat ini? Dengan satu tersangka dari orang sudah mati, sudah meninggal. Laporan ini disampaikan oleh namanya Aulia, Fahmi Aulia, pelapornya Fahmi Aulia. Fahmi Aulia itu sudah almarhum.
Luar biasa Polda ini, laporan dari orang yang sudah meninggal masih terus dilakukan proses. Saudara dari kita yang masih hidup, laporan nggak pernah digubris. Laporan ijazah palsu di Barreskrim sampai hari ini tidak ditindaklanjuti. Luar biasa. Saya boleh masuk nggak? Karena saya kuasa hukum. Sekali lagi saya tanya, harus boleh nggak saya masuk? Saya kuasa hukum. Udah masuk. Tadi sepakati, katanya bergantian. Dasar hukumnya apa? Katanya di awal. Nggak ada. Saya tidak menyepakati. Ya silakan tadi perwakilan yang lain, pengacara yang lain sepakat Bang, itu. Bang Gufron, jadi nggak usah masuk kalau saya nggak bisa masuk. Ini surat kuasanya ada sudah masuk tuh. Nah, yang lainnya lanjutkan sampaikan pandangannya di sini ya. Saya masuk dulu. Saya masuk. Itu nama. Udah. Surat kuasa saya. Ini surat kuasa saya langsung dari Anda. Masuk. Lepas kau, Dek, sudah dikira masuk, Dek. Ya, doain ya Bu ya semuanya ya. Kita lawan kita dengan anak buah. Kita bukan Polri. Racikan Berita